saya boleh mengajukan pertanyaan? Iya, boleh. Eh, Kira-kira seberapa parah peredaran narkoba di Kota Batu Bangka, dan jenis narkoba apa yang eh, paling banyak digunakan? Kalau parahnya dan itu ada, tetap ada, tingkatnya masih sedang. Eh, Tergantung usia kan, Pak. Kalau masalah apa narkotika jenis apa itu tergantung masyarakat, SDM-nya masyarakat. Kalau yang masyarakat kata pintar, biasanya sama. Kalau untuk anak-anak sekolah itu banyak kan koplo, tapi sampai saat ini masih bisa dibuka, masih bisa dibuka. Untuk penjagaan kita juga kerja sama-sama SMA. Kita sering melakukan pembinaan di kelurahan-kelurahan sama orang tua itu kita sering melakukan pembinaan. Kalau nanti tahun ajaran baru biasanya dia sekolah dari SMA itu biasanya minta untuk narkoba jadi narasumber. Terkadang Kira-kira di wilayah mana saja Pak di Kota Batu yang terdapat kasus penyalahgunaan narkoba ini? hampir semua. Untuk juga kecamatan ada ya, relatif nggak begitu banyak. Sedang-sedang lah. Nah, katanya nggak begitu banyak. Kamu mencoba seberapa berbahaya sih narkoba ini karena negara sampai melarang untuk peredaran dan pengonsumsian narkoba ini? Ya, pengaruhnya sangat besar, Pak. Pengaruhnya sangat besar sekali. Di satu sisi itu merusak saraf, di satu sisi bisa merusak ekonomi rumah tangga. Soalnya pemakaian barang narkoba itu kebutuhannya tiap hari meningkat. Misalnya hari ini dia pakai satu sudah terasa, misalnya pakai pil koplo satu masih terasa, nah, sudah terasa. Nanti satu minggu lagi kok sudah tidak terasa, naik lagi tambah terus gitu. Jadi merusak pikiran dan bikin orang malas kerja, malas mandi, mau mandi aja malas. Ya apalagi mau melakukan kegiatan lain-lain yang merusak. Yang diserang memang anak-anak muda, generasi yang apa ya namanya, generasi muda yang produktif banyak yang diserang. Generasi produktif bisa produktif yang bisa diserang, jadi bikin orang malas. Jadi sarafnya kena terus halusinasi, dan terjadi sering halusinasi. Kalau itu kan dari dampak psikisnya, Ya. kalau dari dampak fisiknya sendiri itu apa? Yang jelas sarafnya kena, malas makan, badannya mesti kurus, Pak, tidak mau tidur. Orang kalau kena sabu itu bisa 2 hari 2 malam ya. Bisa tidak tidur nanti ya bisa 2 hari 2 malam tidur dong, lupa makan. Jadi di badannya bisa kurus habis. Lalu apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan aparat untuk mengatasi maraknya narkoba di Malang ini, Pak? Nah, untuk tadi untuk ya ajaran baru kita melakukan pembinaan di sekolah-sekolah. Terus tiap bulan kita dengan LSM, dengan kelurahan melakukan pembinaan kepada warga kelurahan dan bergantian. Jadi berada desa sini, bulan depan desa sini terus berkelanjutan selama, karena di wilayah Batuan banyak hotel dengan pengusaha perhotelan juga banyak. Terus sama itu kita sering melakukan tes urin, ada dampaknya. Kalau langkah yang diambil oleh aparat untuk orang yang sudah terlanjur mengonsumsi narkoba kan tentunya menempuh jalur hukum ya Pak, seperti penangkapan. Ya. Lalu apa setelah itu si pengguna mendapatkan rehabilitasi? Sekarang ada peraturan perundang-undangan, Pak, kalau itu barang bukti dari bawah 1 gram
dan tidak terlibat jaringan, nanti bisa di PHK. Jadi pemerintah sudah melakukan RJ restorasi justice. Pasalnya apa? Saya namanya biar tadi yang dilakukan ada yang namanya RJ tadi pengguna di bawah 1 gram tidak tersangkut jaringan, maksudnya tidak ikut jaringan narkoba, terus bukan residivis itu belum pernah masuk penjara. Program itu tadi bisa direhab. Rehabnya ada 2, rehab dari pemerintah dan rehab mandiri bisa biaya sendiri. Kalau untuk harapan seperti apa? Prosedurnya ya nanti tergantung ketergantungannya sampai di mana. Kalau memang sudah berat ya nanti ada rawat inap. Kalau di Malang juga ada di Porong, rumah sakit Awang. Itu yang punya pemerintah. Kalau swasta HMC, nah itu biaya sendiri. Terus dolos di Solo. Kalau yang biaya sendiri banyak. Lalu pertanyaan terakhir, jadi apa nih pesan dan harapan Bapak untuk orang-orang yang belum terlanjur terjerumus ke dalam penggunaan narkoba, terutama generasi muda? Jauhi narkoba, jangan pernah mencoba-coba. Sekali mencoba pasti sama orang itu mesti digoda terus. Pertama dikasih gratis, 2 kali gratis, lama-lama suruh beli. Kalau sudah tidak bisa beli, jadikan pengedar. Jadi jangan pernah mencoba narkoba banyak. Kalau sudah masuk sulit keluar. Sudah cepat ya. Nah, tidak bisa. Pertanyaan yang pertama, seberapa besar pemahaman Ibu tentang bahaya narkoba yang ada di Jinju ini? Untuk bahaya narkoba itu sendiri, nantinya ya kemungkinan untuk yang pemakainya mungkin bisa terganggu fisiknya juga, terus mentalnya juga. untuk pertanyaan yang kedua, nah jenis narkoba apa sih Yang paling umum yang beredar di wilayah Ibu ini, Bu? Kebanyakan itu sabu. Kebanyakan itu kayak sabu. Menurut Ibu, apa sih yang menjadi faktor pendorong pengguna narkoba di wilayah sekitar sini? Untuk yang pertama ada juga faktor lingkungan, iya, faktor pergaulan, iya, terus ada juga yang kemungkinan itu untuk penguat fisik. Mungkin kan mereka yang pakai itu rata-rata yang bekerja berat, kayak yang di sawah. Biasanya ini kayak pengangguran gitu ya, jadi kayak biasanya coba-coba, apalagi kayak pemuda gitu kan, masih coba-coba. Bagaimana kasus narkoba di wilayah Ibu mempengaruhi kehidupan masyarakat? Ya sangat tidak bagus untuk masa depan anak-anak muda sekarang, untuk mentalnya, untuk masa depannya, ya juga untuk kesehatannya juga. Bagaimana kasus narkoba di wilayah Ibu sendiri mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar? Kalau dampak untuk pengaruh lingkungan sekitar ya mungkin kalau mereka nggak tahu itu juga aman-aman saja. Ya mungkin nggak seberapa orang mendengar. Kalau mereka sudah tahu mungkin ya dibiarin, paling-paling harus ada sosialisasi yang lebih lanjut, mungkin ada pemaparan apa untuk mengumpulkan atau untuk karang-karang taruna mungkin diberikan sosialisasi. Lalu menurut Ibu bentuk-bentuk partisipasi apa yang menurut Ibu dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dalam memerangi narkoba itu, Bu? Untuk memerangi narkoba, pertama bimbingan orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita untuk ke jalan yang benar, terus pemahaman masalah agama itu paling bagus untuk anak-anak kita diarahkan ke jalan yang benar. Atau kalau nggak gitu, kalau mereka mau ada dipanggilin yang guru ngaji atau yang gimana, mungkin ada pencerahan sedikit untuk pengetahuannya yang lebih
berbahayanya mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki saran atau ide untuk meningkatkan program-program pencegahan narkoba yang ada di wilayah Junrejo ini? Iya, kalau untuk yang itu yang mungkin enggak yang sama ceweknya, enggak cuma yang sama cowoknya, mungkin keseluruhan ya. Untuk anak-anak muda juga lebih utama untuk pergaulan ya. Gimana ya, kita enggak seneng ya, namanya orang juga enggak menjauhi. Nah mungkin kalau orang-orang seperti itu butuh dideketin, mungkin keluhannya apa, terus kenapa kok bisa nyampe pakai yang gitu-gituan, terus apa yang tujuannya, apa pemikirannya gimana gitu. Dan mungkin untuk yang itu bisa dikumpulkan, yaitu diberikan sosialisasi sama pengarahan yang lebih lanjut gitu. Pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana menurut Ibu peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba? Ya, kalau untuk keluarga sih, setelah kami tahu ya, sangat disayangkan. Juga ya, gimana ya, namanya heran atau gimana. Barang yang semestinya berbahaya kok nyampe ke lingkungan kita. Malah yang kena itu kan lingkungan dekat, terus kerabat juga. Sangat disayangkan ya, kalau bisa ya mungkin itu sedikit demi sedikit, yaitu tadi diberikan sosialisasi sama pendekatan yang lebih lanjut agar mereka terarah, agar mereka tidak sampai yang. Apakah Anda atau Mbak Febi sendiri memiliki saran atau ide untuk meningkatkan program-program pencegahan narkoba yang ada di wilayah ini? Itu sih, kalau dari keluarga sendiri itu pengawasan terhadap anak itu sejak dini, terus edukasi tentang apa itu narkoba, apa saja itu narkoba, terus kalau dari masyarakat mungkin bisa membuat kayak sosialisasi tentang bahaya narkoba itu apa, terus ditunjukkan bentuk-bentuknya itu apa. Soalnya kadang itu anak itu nggak tahu kan apa itu bentuknya itu gimana, terus disuruh coba-coba ikut gitu. Nah, ini untuk yang terakhir ya, Mbak. Bagaimana menurut Mbak sendiri peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba ini? Mungkin keluarga harus lebih mengawasi sih, sama kayak saling mengawasi satu sama lain aja gitu. Bapak menceritakan tentang pengalaman Bapak. Anda dengan narkoba? Pengalaman pertama saya dengan narkoba, ya awalnya cuma ingin coba-coba, terus ya lama-lama dengan semakin bergaul dengan teman-teman seperti itu, ya mungkin jadi. Pengalaman pertama saya mungkin waktu itu bisa dibilang masih usia sekolah lah, remaja. Waktu usia sekolah, di dalam sisi keadaan dan mungkin karena tekanan atau suatu hal, namanya anak muda pasti kan penasaran itu tinggi. Dari situ masuklah pergaulan sih sebenarnya. Karena pergaulan, kalau waktu itu memang karena pergaulan. Saya kenal salah satu teman saya, teman sekolah, dengan keadaan mungkin waktu itu yang hati tak coba. Jenis narkoba apa yang pernah Bapak gunakan saat itu? Untuk pertama kali itu saya yang pakai itu narkotika kelas pilah, enaknya ngomong gitu ya. Coba dulu waktu masih sekolah itu masih pil. Berapa lama ini menggunakan narkoba? Sekitar 3 tahunan. Lama kayaknya saya pakai, karena dibilang di sini memang saya itu kayaknya jadi terjun karena kesalahan, kayak penasaran rasa coba-coba itu tadi kayaknya malah menjadi gimana ya, keterusan lah misalnya. Lalu bagaimana penggunaan narkoba mempengaruhi hidup sampean? Sangat berpengaruh. Punya itu menurut saya ya, karena keadaan waktu itu memang yang berantakan, dalam arti keadaan, pokoknya keadaan suasana hati lah, kayak bagaimana ya, efeknya itu kalau di keluarga kacau, ya pasti di keluarga kacau, kalau sekolah jadi nggak jelas. Intinya itu berusaha menjadi suatu tekanan gitu lah.
sebenarnya kan juga dilarang oleh negara. Bapak pernah mengalami masalah kesehatan fisik Pak atau mental karena narkoba Pak? Kalau fisik mungkin efeknya itu kalau narkotika kurus di badan ya. Cuman kalau di mental itu kayaknya emosi sih. Memang dia katanya kalau pakai itu tenang, slow, nggak mau ribet atau apa itulah. Cuman kalau itu sampai kalau suasana hati itu berubah emosi dikit itu udah pasti meluap. Dia langsung keluar emosi, keluar berantakan. Terutama untuk fisik, mental juga ya. Yang selanjutnya, apa yang membuat Mas ini berhenti untuk mengkonsumsinya? Terutama karena ingin untuk pribadi, berupa untuk menjadi lebih baik, berhenti dari ketekanan itu. Yang membuat Bapak berhenti Pak menggunakan narkoba? Alasan terkuat saya berhenti mungkin kalau sekarang bisa dibilang mungkin usia lah, usia yang sudah tua, dan saya merasa juga agak jauh dari agama. Ditambah lagi sekarang saya sudah bukan bujangan, saya punya keluarga, bisa mikir bagaimana caranya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah selanjutnya, jenis perawatan apa yang bisa membuat ini terima untuk rehabilitasi? Rehabilitasi itu dari niat diri sendiri, Mungkin untuk kalau rehabilitasi nggak sampai ya, cuman emang mungkin niat dari hati aja, niat pribadi lah. Saya cuma ingin berhenti, berusaha menjauh dari hal seperti itu, terutama teman sekitar. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam fase pemulihan? Pergaulan. Ini yang terakhir ya Mas, bagaimana mencegah untuk kambuh lagi? Mencegah untuk kambuh lagi ya dari itu semua itu tergantung niat dari diri sendiri, menghindari circle pergaulan yang seperti itu lagi.